Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini, tempat yang barokah, dalam keadaan sehat walafiat. Menginjak acara yang pertama, marilah kita membaca basmalah untuk mengawali kegiatan ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya, saya di sini sebagai moderator, di mana pada kegiatan ini ada beberapa hal penting yang ingin disampaikan oleh pemateri. Kemudian nanti akan ada tanggapan dari peserta yang ada tanya jawab, refleksi, doa dan tutup. Yang pertama, acara ini adalah diseminasi budaya positif. Kemudian paparannya nanti akan beberapa hal yang akan dipaparkan, semoga menjadi bekal bagi kita dan kita bisa mengaplikasikannya. Marilah kita menginjak ke acara yang selanjutnya, yaitu doa awal yang akan dibawakan oleh Ibu Sipa. Kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Allah agar acara hari ini, pelaksanaan diseminasi hari ini berjalan dengan lancar dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala rasulil azizid dhamin al-harisi bil mu'minin ar-raufir rahim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala sairin nabiyyin wal mursalin sholatu wassalamu daimain tujibu bihi ma da'awati nabi suratin amin. Wa sholli wa sallim kadzalika ala rasulil karim bil quwwati indadil arsyil makin al-muta'id tammal amin Jibril wa ala sairi ru'usail malaikatil muqarrabin wa ghairihim wa ala jami'il awliya'il awwalin wal akhirin wa ala ahli ta'atika ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Doa di awal kegiatan sudah dipanjatkan. Semoga Allah mengabulkan apa yang kita panjatkan. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah untuk mengefektifkan waktu. Saya persilakan. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya sebagai kepala sekolah untuk memberikan sambutan dalam acara ini. Kebetulan saya juga merangkap sekaligus sebagai CGP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ini merupakan awal kolaborasi kita dan selanjutnya nanti diikuti dengan kegiatan-kegiatan nanti, kegiatan yang lebih bermanfaat dan bermakna bagi kita semua untuk kepentingan kemajuan peningkatan apa yang ada di sekolah ini. Untuk sekarang diseminasi tentang budaya positif, saya selaku kepala sekolah sangat mendukung hal ini. Sebab apa? Kita lihat budaya positif itu sangat penting bagi kita untuk dapat membawa atau menuntun anak kita di dalam pembelajaran, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, yang nantinya berpengaruh terhadap karakter siswa. Ada
Adapun budaya positif ini di SDN 1 Persamenak memang sudah ada, sudah tumbuh kembang, sudah dirintis, namun memang belum maksimal. Kita sekarang akan mendengarkan atau menerima materi tentang budaya positif dari CGP. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah, wawasan kita juga bertambah, keterampilan juga kita bertambah untuk kepentingan kemajuan sekolah kita. Mungkin itu sebagai sambutan dari saya sebagai kepala sekolah SDN 1 Persamenak. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dan merupakan awal untuk kelanjutan ke depan. Mudah-mudahan banyak guru-guru di sini mengikuti program PGP ini. Saya akan mendukung sebagai kepala sekolah kepada ibu-ibu untuk mendaftarkan sebagai CGP. Mudah-mudahan Allah merestui, Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Amin ya Allah. Mungkin sambutan dari saya sebagai kepala sekolah sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sambutan dari Kepala Sekolah SDN 1 Persamenak barusan sudah kita dengarkan secara bersama-sama. Mudah-mudahan kedepannya, kata beliau, ada kolaborasi dan adanya peningkatan di sekolah kita. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Neneng Cutiawati SPDSD. Kepada beliau saya persilakan untuk memaparkan materi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya di sini bukan berperan sebagai kepala sekolah, namun sebagai CGP yang memiliki kewajiban, memiliki tugas untuk men-sharekan atau berbagi pemahaman kepada guru-guru yang ada di SDN 1 Persamenak. Bukan berarti saya ini lebih tahu, bukan berarti saya ini lebih paham, tapi marilah kita bersama-sama untuk memahami apa yang akan saya utarakan di sini. Kebetulan di modul 14 ini tentang budaya positif dan ada tugas sebagai aksi nyata yaitu diseminasi tentang budaya positif. Saya ambil dari koneksi antar materi modul 14 yaitu budaya positif. Mudah-mudahan kita bertambah ilmunya, bertambah wawasannya, bertambah keterampilannya dalam mengejawantahkan budaya positif. Selanjutnya, tujuan sebagai CGP, saya memiliki tujuan yaitu memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi yang ada pada modul 1, 1, 1, 2, 1, 3. Modul 1, 1 yaitu tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1, 2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Dan modul ketiga adalah 1, 3, modul 1, 3 yaitu tentang isi guru penggerak. Dan sekarang di modul 1, 4 yaitu tentang budaya positif. Yang selanjutnya tujuannya adalah CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan tujuan-tujuan ini dapat kita capai bersama ya di sekolah kita. Adapun keterkaitan budaya positif dengan modul sebelumnya yaitu modul 1, 1, 1, 2, dan 1, 3 yaitu budaya positif. Di sini ada keterkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu guru diharapkan mampu menuntun murid kita. Ya, menuntun. Jadi bukan mengajarkan, tapi menuntun yaitu mendidik dan mengajar yang di dalamnya yaitu untuk mengembangkan semua kemampuan murid, semua potensi murid dengan berdasarkan kepada kodrat alam dan kodrat
zaman yang dimiliki murid, supaya murid itu di masa depannya dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia pribadi atau individu atau sebagai bagian dari masyarakat. Itu kaitan dengan filosofi pendidikan kehandalan. Terus kaitan dengan nilai dan peran CGP, budaya positif ini memang sangat terkait, sebab CGP itu memiliki nilai dan peran yang harus dilaksanakan. Berarti guru juga tidak lepas dari nilai dan peran ini. Sama, guru ataupun CGP itu memiliki nilai dan peran yang sama. Nilai-nilainya yaitu mungkin kita harus berpusat pada siswa. Jadi di sini siswa harus dilayani sebaik-baiknya oleh guru. Yang selanjutnya itu guru harus mandiri. Mandiri dalam apa? Mandiri dalam merencanakan, mandiri dalam melaksanakan, mandiri dalam mengevaluasi siswa. Yang selanjutnya guru juga harus reflektif. Apa itu reflektif? Yaitu guru harus membiasakan merefleksi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tujuan apa? Untuk tujuan supaya kegiatan selanjutnya itu lebih baik, dapat diperbaiki dan dapat dikuatkan, gitu ya. Terus selanjutnya adalah berkolaboratif. Guru juga harus berkolaboratif. Tidak ada peningkatan atau kemajuan sekolah itu dicapai oleh satu orang guru, tidak bisa. Terus kemajuan sekolah dicapai oleh kepala sekolah saja, tidak bisa. Tapi kemajuan sekolah itu harus dicapai oleh seluruh warga sekolah. Yang apa di dalamnya harus ada kolaboratif dalam melaksanakan semua program sekolah. Selanjutnya harus inovatif, yaitu harus mencari cara-cara baru ya di dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi guru harus mencari cara-cara baru yang dapat meningkatkan pembelajaran, mutu pembelajarannya tersebut. Itu adalah nilai yang harus dimiliki oleh guru. Nah, sekarang budaya positif dikaitkan dengan visi CGP. Visinya apa sih CGP? Ini berbeda-beda, masing-masing CGP punya visi yang berbeda. Tapi khusus bagi saya sebagai CGP yaitu untuk di sekolah ini saya ingin supaya peserta didik itu memiliki rasa mandiri dan apa ya namanya karakter yang lebih baik dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila tentunya itu ya. Next. Selanjutnya refleksi, yaitu terhadap pemahaman terkait konsep budaya positif. Kita merefleksi apa sih budaya positif, kita gali lagi, kita renungkan lagi apa sih budaya positif. Di sini pemahaman terkait konsep budaya tentang budaya positif itu banyak pengaruh-pengaruh yang harus kita pahami, yaitu salah satunya dari disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi. Yang ketiga, tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat, teori posisi kontrol. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, kebutuhan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Urai satu-satu ya tentang budaya positif. Apa sih yang dinamakan budaya positif? Kita juga sudah terbiasa, sudah dilaksanakan nih budaya positif di setiap sekolah ya. Apa yang dinamakan budaya positif? Yaitu usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan, atau dalam kata lainnya yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal. Selanjutnya tentang teori motivasi, yaitu teori yang dapat menggugah keinginan, itu ya teori motivasi ya untuk melakukan sesuatu, yaitu satu untuk menghindari. Kenapa ya teori motivasi harus ada? Harus, sebab ini dapat mempengaruhi juga terhadap tumbuhnya budaya positif ya. Teori motivasi ini ada 3 ranahnya. Yang pertama yaitu tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Jadi motivasi tergugah karena tidak nyaman, harus nyaman gitu ya, tidak mau mendapat hukuman gitu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita termotivasi karena ada apa? Ada penghargaan atau imbalan yang kita inginkan gitu ya. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada juga ini motivasi bahwa orang tersebut itu ingin seperti gitu yang mereka inginkan sendiri, tidak karena orang lain. Jelas di sana anak itu atau orang itu menghargai dirinya sendiri ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi di sini yang pertama dan kedua itu masih bersifat motivasinya datang dari luar, berarti eksternal gitu ya, berarti motivasi ekstrinsik. Tapi yang ketiga ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan berdasarkan keinginan sendiri, dengan menghargai diri sendiri, dengan punya nilai-nilai sendiri yang dipercayai oleh mereka, itu sudah menjurus kepada motivasi intrinsik ya. Itu mah jadi motivasinya berasal dari dirinya sendiri karena kesadaran sendiri. Jadi dari teori motivasi ini yang paling tinggi nilainya yaitu adalah yang ketiga. Iya, jadi harus berdasarkan kesadaran sendiri. Selanjutnya adalah pengaruh yang ketiga adalah hukuman dan penghargaan. Kenapa sih hukuman dan penghargaan ini dapat berpengaruh terhadap budaya positif? Nah, kita pahami dulu apa sih yang dinamakan hukuman, yaitu tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid melanggar nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama untuk yang menimbulkan rasio tidak menyenangkan atau menyakiti baik secara psikis atau fisik. Jadi di sini hukuman cenderung anak akan merasa kesakitan atau sakit hati gitu ya. Itu dinamakan hukuman. Ada juga bentuk dalam bentuk penghargaan. Nah, kalau penghargaan itu sebaliknya dari hukuman. Ini pasti memunculkan rasa senang terhadap yang memiliki atau mendapat penghargaan. Jadi tindakan yang kita berikan kepada murid saat itu murid mematuhi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama dan menimbulkan rasa senang, rasa dihargai saat murid melakukan hal tersebut. Ya. Cuma kalau untuk menumbuhkan budaya positif ini dalam jangka pendek memang bagus ya, hukuman dan penghargaan ini bagus dalam jangka pendek. Tapi kalau kita gunakan untuk jangka panjang itu tidak efektif, sebab murid cenderung nantinya akan melaksanakan semua aturan bila mana kita ada ya, bila mana guru tidak ada, itu pasti murid akan bertingkah melanggar aturan. Terus yang berbentuk penghargaan ini cenderung kalau murid mendapat penghargaan tentunya dia merasa senang. Tapi dalam jangka waktu lama mungkin anak suatu saat tidak mendapatkan penghargaan. Itu akan dirasakan oleh anak, itu motivasinya akan menurun. Jadi motivasinya dia hanya ingin mendapat penghargaan, bila mana tidak mendapat penghargaan dia kecewa dan menurun. Karena sekolah dia akan belajar oke sebab saingannya banyak gitu, tidak mungkin mendapat hadiah gitu. Itu yang dikhawatirkan oleh kita. Jadi tidak efektif kita menggunakan hukuman dan penghargaan untuk menumbuhkan budaya positif. Selanjutnya yang keempat adalah teori posisi kontrol. Kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol, yaitu 1 sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini memang kita dalam kehidupan sehari-hari suka banyak melakukan penghukum, suka dilakukan ya, pembuat rasa bersalah juga suka dilakukan gitu ya. Terus yang kebanyakan itu nomor 1 dan nomor 2. Mungkin itu secara pribadi yang lalu-lalu saya itu melakukan.
Tapi untuk yang sebagai teman, pemantau dan manajer, mungkin akan saya lakukan dari mulai sekarang ke depan. Sebab apa? Posisi kontrol yang sangat mendukung untuk tumbuhnya budaya positif itu adalah kita harus menduduki atau memposisikan kita sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Itu yang lebih baik untuk menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah kita. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tidak lepas dari mempengaruhi terhadap budaya positif, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan merasakan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Ya, ini kebutuhan ini memang kebutuhan yang telah secara alami itu harus dipenuhi oleh setiap manusia, sebab ini merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Pasti membutuhkan bertahan hidup, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan kebebasan, membutuhkan kesenangan, dan membutuhkan penguasaan. Ya. Selanjutnya yang keenam, tentang keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati kelas secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang dimiliki oleh seluruh bangsa tanpa memandang perbedaan. Ya. Segitiga restitusi. Nah, sebelum ke segitiga restitusi, kita harus pahami dulu tentang restitusi. Apa sih namanya restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Goosen, ya, Diane Goosen 2004. Selanjutnya, segitiga restitusi itu adalah tahapan yang memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses restitusi. Jadi tadi ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, restitusi ini adalah merupakan hal yang terbaik bagi penindak pelanggar aturan. Jadi kita sebagai guru harus menggunakan restitusi, jangan selalu menggunakan hukuman atau penghargaan. Jadi hindari terlalu banyak menghukum atau memberikan penghargaan, tapi kita perbanyaklah kita menggunakan dengan restitusi, yaitu tadi menciptakan kondisi yang supaya baik, itu nyaman berkomunikasi dengan kita tentang kesalahan mereka supaya dapat memperbaikinya, sehingga murid tidak merasa bersalah, tidak merasa minder gitu karena direstitusi, tidak, tapi mereka lebih kuat dalam keyakinan kelasnya, dalam karakternya, dalam budaya positifnya. Gitu. Ke segitiga restitusi. Apa sih yang namanya segitiga restitusi? Tadi sudah diulas bahwa tahapan-tahapan dalam kegiatan restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini guru harus mengubah identitas anak dari gagal menjadi sukses. Jadi ulah terkesan gagal anak. Jadi ulah terkesan bersalah. Tapi kesuksesan yang tertunda. Jadi kita harus memberikan motivasi pada anak dengan kata, kalaupun anak melakukan kesalahan, tapi harus dibilang bahwa bersalah itu biasa. Kita sebagai manusia biasa pasti melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan itu mungkin tidak bisa berubah kalau kita tidak mengubahnya. Gitu ya. Selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu tindakan baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Jadi kita hargai mereka. Mereka berbuat salah, tapi kita hargai bahwa di balik kesalahan mereka yang mereka lakukan itu pasti ada tujuan tertentu. Namun kita harus mengubah tujuan tertentu itu supaya anak itu dapat mengubahnya juga dari tujuan yang tidak baik menjadi tujuan yang baik, sehingga mereka memperbaiki pola perilakunya, ya, budayanya atau keyakinannya, ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu menanyakan tentang keyakinan. Jadi tanyakan pada anak tentang kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai yang ada. Anak yang menilai apakah
sudah senada atau sudah selaras dengan aturan? Tidak. Kalau tidak berarti sudah melanggar aturan. Jadi anak yang menjustifikasi, bukan kita gitu. Jadi kita tidak mengeluarkan kata bahwa anak bersalah, tapi anak mengakui bahwa mereka bersalah, sudah melanggar aturan yang ada. Itu tentang menanyakan keyakinan. Itulah segitiga restitusi. Selanjutnya yaitu saya akan mengutarakan tentang perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya sebagai CGP dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah setelah mempelajari modul budaya positif ini. Memang secara tidak terasa setelah kita pahami apa yang dinamakan budaya positif, segitiga restitusi, kita berpikir untuk merubah cara kita menghadapi anak yang melanggar aturan atau melanggar keyakinan. Adapun perubahan-perubahannya secara pribadi, ini yang telah terasa, yaitu mengontrol perilaku murid saya melalui hukuman. Tadinya kita menghukum dan memberikan penghargaan kepada anak yang mematuhi. Kalau yang melanggar diberi hukuman, kalau yang mematuhi diberi penghargaan. Itu tadi sebelum saya sebagai CGP. Tapi setelah saya menjadi CGP, saya berubah pola pikirnya, yaitu bahwa siswa, kita sebagai guru harus merubah mindset kita untuk supaya menjadikan siswa itu mampu mengontrol perilakunya sendiri berdasarkan kesadaran sendiri. Jadi kita sebagai guru harus dapat menanamkan cara berpikir kita kepada anak supaya anak juga dapat mengontrol dirinya sendiri dalam berperilaku. Harus menjadi menghargai dirinya sendiri dengan kesadaran dirinya melakukan nilai-nilai kebajikan. Jadi bukan atas hukuman atau penghargaan. Ya, mereka melakukan sesuatu yang baik. Selanjutnya, perubahan yang kedua yaitu yang dirasakan, tadinya aturan itu dibuat oleh guru atau sekolah. Ya, di kelas itu aturan itu dibuat oleh guru atau sekolah, ya. Sesuai tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran tadinya. Tapi sekarang saya berubah, ingin menanamkan budaya positif ini dengan cara disepakati bersama berbentuk keyakinan kelas. Nah, nanti ibu-ibu guru di kelas saya harapkan yang tadinya memampangkan aturan sesuai dengan tata tertib sekolah, nanti kita gali keyakinan kelasnya, silakan. Keyakinan tersebut harus disepakati oleh ibu guru dan seluruh siswanya dan ditandatangani. Jadi kalau ada pelanggaran itu jelas anak itu bukan melanggar aturan, tapi melanggar keyakinannya sendiri. Jadi harus menerima resikonya, yaitu apa? Memperbaiki dirinya sendiri dengan sadar bahwa itu udah melanggar keyakinannya sendiri, bukan keyakinan orang lain. Ya. Selanjutnya, selama ini yang ketiga, perubahan ketiga, selama ini saya lebih cenderung menerapkan posisi saya sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah. Ini dikaitkan dengan posisi kontrol tadi. Jadi kita memposisikan, tadinya sebelum CGP saya memposisikan sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah. Jadi ke anak yang melanggar aturan itu ya dihukum aja gitu, yang melanggar aturan hukum sesuai dengan aturan yang dilanggarnya. Terus yang kedua, supaya anak merasa bersalah, gimana gitu caranya kita suka melakukan itu dengan pertanyaan-pertanyaan supaya anak merasa bersalah. Gitu. Tapi kita rubah sekarang. Saya ingin merubah ini. Sekarang posisi kontrolnya yang harus kita budayakan, harus kita biasakan sebagai guru, yaitu kita harus lebih banyak sebagai manajer. Atau paling tidak yang tadi sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Tapi posisi saya sebagai CGP dan saya sebagai kepala sekolah, pasti saya itu melaksanakan manajer. Jadi untuk seluruh guru, untuk seluruh siswa. Pengalaman apa yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep dalam modul budaya positif ini di lingkungan kelas maupun sekolah. Secara langsung di kelas saya tidak punya pengalaman, belum. Tapi kalau secara keseluruhan gitu di sekolah, di SDN 1 Persamenak saya pernah merasakan. Yang pertama pengalaman kemarin, yaitu tentang menggunakan
segitiga restitusi yang dilakukan kepada anak yang setiap hari Sabtu tidak masuk sekolah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada perubahan gitu ya. Terus yang selanjutnya yaitu pengalaman. Memang ini penyusunan kesepakatannya belum, tapi rencananya sudah jelas ada, dan nanti kita bersama-sama membuat keyakinan kelas, seluruh kelas oleh ibu gurunya dipimpin. Nanti ada laporan kepada saya sebagai kepala sekolah ya. Tentunya saya nanti akan membuat keyakinan sekolah yang kita akan rumuskan bersama-sama setelah nanti keyakinan kelasnya sudah ada ya. Terima kasih ya. Pun perasaan saya ketika mengalami hal-hal di atas, yaitu dalam melaksanakan secara umum adalah kegiatan sebagai CGP saja ya, atau secara khusus kemarin melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, nyaman dan senang. Nyaman dan senang. Yang kedua, tertantang. Tertantangnya apa? Tugas banyak, waktunya berdesak-desakan dengan jadwal antara tugas sekolah, tugas CGP, tugas di K2S gitu ya, terus tugas di K3S, di KKG gitu. Tapi itu tidak menjadikan halangan tantangan ini ya. Kita berjalanlah mengalir seperti air. Kita kerjakan tugas-tugasnya, kita selesaikan apa yang harus diselesaikan satu demi satu ya, dengan pikiran ya udah ini tanggung jawab saya ya, harus selesai, jangan ditunda-tunda gitu. Terus kalau sudah selesai itu termotivasi, jadi motivasi. Udah selesai, alhamdulillah beres, dan muncullah motivasi baru lagi, energi baru untuk melakukan tugas yang selanjutnya. Alhamdulillah ini berkat dukungan dari semua pihak, dari ibu guru, dari bapak guru di sini, dari anak-anak juga, dari keluarga itu juga mendukung. Ini ada hal-hal yang baik yang sudah saya lakukan, tapi perlu diperbaiki gitu. Yaitu yang pertama, saya sudah berusaha menjadi contoh dari guru-guru, contoh dari anak-anak, sudah diusahakan. Misalkan saya ke sekolah lebih pagi kalau tidak ada keperluan ya. Terus saya berlaku sopan, bicara sopan ya, itu untuk memberikan contoh ya. Selanjutnya berusaha memposisikan diri sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi untuk menyikapi pelanggaran yang dilakukan murid saya. Saya akan berusaha memposisikan saya itu sebagai manajer di hadapan siswa ataupun dalam menghadapi guru-guru. Saya tidak akan sebagai pendikte atau misalkan sebagai pemberi rasa bersalah, tidak. Tapi saya ingin dan akan berusaha untuk menjadi seorang manajer ya, yang bisa berkolaborasi dengan seluruh elemen, dengan siswa, dengan guru, dengan orang tua juga. Saya sudah melakukan itu dan saya berusaha untuk lebih baik. Selanjutnya, pemberian motivasi setelah penerapan segitiga restitusi agar anak memiliki karakter yang lebih kuat itu sudah dilaksanakan juga. Saya memberikan motivasi kepada mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan dengan tidak menyalahkan mereka, tapi memperkuat apa yang terdapat dalam dirinya, nilai-nilai yang baik dalam dirinya itu diperkuat. Mudah-mudahan semua terwujud, berjalan dengan baik, anak-anak juga menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Selanjutnya, refleksi dan evaluasi diri, apakah langkah-langkah yang saya lakukan itu sudah menjadi restitusi yang baik atau belum. Jadi saya suka berpikir, merenungkan apa yang telah saya lakukan itu benar enggak, apa yang sudah saya lakukan itu sudah baik tidak, apa yang sudah saya lakukan itu berhasil enggak gitu. Jadi saya harus berusaha melakukan refleksi dan evaluasi terhadap semua yang dilakukan oleh saya sebagai CGP ataupun saya sebagai kepala sekolah. Adapun di sini penerapan restitusi sebelum saya memahami modul. Memang kita semua dalam menghadapi anak-anak ini tidak menutup kemungkinan sudah melakukan restitusi, ya. Jadi memang
restitusi ini bukan hal baru yang kita lakukan. Saya percaya ibu-ibu juga sudah melakukan hal ini, restitusi ini. Namun memang belum ada apa ya disebutnya bahwa ini restitusi, bahwa kegiatan ini masuknya restitusi, bukan itu, tapi namanya berbeda dengan istilah yang berbeda mungkin ya dulu ya kita. Nah, namun sekarang setelah memahami modul tadi sudah saya katakan kita akan berusaha untuk itu melaksanakan restitusi dengan baik. Namun sebelumnya, nah saya itu menerapkan segitiga restitusi yaitu dengan tahapan, memang tahapannya mungkin tidak lengkap. Jadi yang sudah dilaksanakan mungkin hanya tahapan 1 ataupun tahapan 2 saja, mungkin tahapan 3-nya juga gitu, tapi tidak selengkap 3-tiganya dilaksanakan ya tahapan segitiga restitusi. Terus mungkin kegiatannya tidak sistematis, jadi tidak direncanakan dulu, tidak ada alur kegiatannya, tidak ada skenarionya gitu, tidak ada tujuan gitu ya, tapi kita spontanitas, ada anak yang melanggar kita langsung spontanitas memberikan solusi atau apa itu penyelesaiannya gitu ya, jadi tidak sistematis. Terus yang lainnya itu tidak berkelanjutan, yang telah kita lakukan itu tidak sistematis dan tidak berkelanjutan. Dengan cara apa? Kalau sudah kita melaksanakan pemberian restitusi kepada anak, ke hari kedepannya itu tidak ada refleksi dan evaluasi, itu maksudnya tidak berkelanjutan. Jadi sebelum saya memahami atau mendapat materi modul ini, memang restitusi itu sudah dilakukan tapi tidak sistematis dan tidak berkelanjutan. Hal-hal yang lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif ini di lingkungan kelas maupun sekolah kita, mungkin ini menjadi referensi untuk kita, yaitu 1, kita tingkatkan kolaborasi dan komunikasi efektif antara guru, antara siswa, guru dan siswa, antara guru dengan tenaga kependidikan, antara guru dengan orang tua dan masyarakat sekitar serta stakeholder yang lainnya, yaitu dengan upaya mewujudkan budaya positif itu bukan hanya untuk siswa saja, bukan hanya untuk guru saja, tapi untuk semua warga sekolah, yaitu siswa, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua juga terlibat. Sebab apa? Budaya positif ini bukan hanya untuk di sekolah saja, tapi harus ditanamkan juga di sekolah dan di rumah. Sedangkan di rumah itu yang bertanggung jawab adalah orang tua ya. Jadi kita harus ada koordinasi, komunikasi, kolaborasi dengan orang tua. Selanjutnya mungkin pembuatan keyakinan kelas atau sekolah yang berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi solusi yang kedua kita untuk menemukan budaya positif, silakan ibu dan bapak guru di kelasnya membikin atau membuat kegiatan untuk membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh siswa dan guru di kelas itu. Setelah terbentuk, nanti kita akan melakukan kolaborasi atau komunikasi lagi antara guru-guru setiap kelas dengan kepala sekolah. Nanti akan terbentuk, kita buat dengan keyakinan sekolah ya. Yang ketiga selanjutnya yaitu pembiasaan pelaksanaan ajaran agama yang diyakini murid, sehingga akan semakin mempermudah terciptanya budaya positif di sekolah dan di kelas ya. Ini tidak terlepas, dasar semua dasar kehidupan adalah agama. Jadi kita harus agama menjadi napas bagi kita dalam berperilaku. Jadi kita tidak usah mencari keyakinan positif yang lain, cari saja di dalam agama kita. Apa sih yang harus kita kembangkan? Jadi yang pertama adalah yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang kita anut. Kebetulan di sekolah kita semua adalah menganut agama Islam. Jadi kita gali dari nilai-nilai Islam itu ya. Selanjutnya kita harus evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan budaya positif kelas dan sekolah itu. Jadi setelah kita nanti membentuk atau membuat keyakinan kelas, jadi kita harus evaluasi dari waktu ke waktu, progresnya gimana, efeknya gimana, terus apakah sudah terlihat di anak, tidak,
nanti guru yang melakukan evaluasi dan refleksinya di setiap kelas. Nanti saya sebagai KS hanya meminta laporan dari ibu bapak guru saja, gitu ya, tentang apakah keyakinan kelas itu sudah dilaksanakan atau belum. Ya. Selanjutnya, pembuatan slogan-slogan terkait budaya positif di area kelas atau lingkungan sekolah sebagai upaya mengingatkan menanamkan budaya positif dalam diri siswa. Nanti setelah keyakinan kelasnya terbentuk, kita lanjut ke keyakinan sekolah. Mari kita buat slogan-slogan atau banner-banner yang dapat mengingatkan kita, mengingatkan anak-anak kita, yaitu berbentuk budaya positif dan nilai-nilai kebajikan yang merupakan keyakinan sekolah kita. Ya, mungkin itu. Nah, mungkin pemaparan materi dari saya selaku CGP yang punya kewajiban untuk menyampaikan kepada ibu bapak guru disampaikan sudah dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada nilai positif yang dapat ibu bapak peroleh dari hasil pemaparan materi tadi. Kekurangannya mohon dimaafkan, kelebihannya itu tidak mungkin ada, mungkin gitu ya, tapi kita berpikir positif saja. Apa yang kita dapat itulah yang kita laksanakan untuk lebih baik gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita dapat berkolaborasi, berkomunikasi nanti dalam acara yang lain. Semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita simak dan dengarkan secara bersama-sama pemaparan materi yang disampaikan oleh pemateri sebagai CGP. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu mengenai tanggapan dari apa yang telah disampaikan oleh pemateri. Untuk mengefektifkan waktu, silakan kepada Siapa yang memberikan? yang akan memberikan tanggapan, silakan mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Neneng Cutiawati sebagai pemateri pada diseminasi mengenai budaya positif. Tentu ini menjadi tambahan wawasan bagi kami semua sebagai pendidik, khususnya bagi saya. Pada pemaparan tersebut yang dapat saya tangkap ya, yaitu budaya positif ini tentu akan menuntut anak dalam pembelajaran baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, yang akan berpengaruh pada karakter siswa menjadi lebih kuat dengan adanya penerapan pada restitusi SPD 3 restitusi. Kemudian biasanya dalam lingkungan sekolah ini ada beberapa kasus misalkan kenakalan anak ya. Biasanya kan kita cara penyelesaiannya mungkin memposisikan diri itu sebagai penghukum dan juga menyebabkan anak itu mempunyai rasa yang bersalah. Nah, itu tentu kurang baik ya, harus dihindari ke depannya, yaitu dengan cara dapat kita memposisikan diri itu sebagai teman, pemantau, dan manajer, supaya budaya positif ini dapat tumbuh di sekolah kita dengan tentunya kerjasama dan komunikasi yang baik dengan para warga sekolah dan juga warga sekitar. Nah, saya harapkan kita dapat menerapkan kegiatan yang positif ini dalam lingkungan sekolah kita. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan wawasan positif ini dan dapat menambah pengetahuan kita sehingga dapat menerapkan ini di sekolah kita ini pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk tanggapan pertama dari Ibu Sinta sudah dipaparkan. Semoga apa yang dipaparkan beliau tanggapannya menjadi lebih baik sekolah kita. Nah, untuk tanggapan yang kedua, saya persilakan kepada Bapak Fahmi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ucapkan terima kasih kepada Ibu Neneng atas materi yang luar biasa ini. Mungkin di sini saya akan memberikan tanggapan saya secara pribadi. Mudah-mudahan bisa mewakili juga seluruh ikut menyaksikan materi ini. Yang pertama yang saya rasakan di sini, saya merasa bahwa materi ini itu sangat penting, di mana budaya positif ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana cara merubah karakter peserta didik tanpa memberikan hukuman, tanpa memberikan rasa sakit, tanpa memberikan rasa rasa bersalah kepada peserta didik, tidak mengurangi rasa-rasa kekanak-kanakannya, di mana anak-anak itu tempatnya bermain. Dengan kita mempelajari budaya positif ini, kita dapat menyadarkan peserta didik bahwa hal itu salah, tapi tidak menjudge peserta didik tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga menjadi tantangan buat saya, bagaimana saya melaksanakan budaya positif ini ketika pembelajaran, khususnya dalam PJOK. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin akan saya tanyakan juga nanti kepada Ibu Neneng untuk pelaksanaannya, khususnya dalam pelajaran PJOK. Nah, itu menjadi salah satu motivasi buat saya untuk menerapkan. Dan yang terakhir mungkin yang saya tanggapi dari materi ini, di mana kolaborasi yang harus kita lakukan itu benar-benar penting antara guru, kepala sekolah, lingkungan sekolah itu, agar peserta didik dapat merubah karakternya, maksudnya karakternya itu menjadi karakter yang lebih baik dari sebelumnya melakukan banyak kesalahan atau melakukan kesalahan, menjadi pribadi yang lebih baik di kedepannya. Dan itu juga karakternya bersifat menetap, tidak cuma karena ada kita, tidak cuma ada di lingkungan sekolah, tapi juga tetap menerap di siswa ketika berada di. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tanggapan dari para peserta ya, pemaparan materinya sudah. Nah, untuk sesi sekarang yaitu pertanyaan atau tanya jawab. Silakan kepada bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya, acungkan tangan. Ya. Mohon maaf, semuanya mau bertanya, jadi saya batasi untuk 2 penanya saja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, dan juga kepada Ibu Neneng Ketua Ratu SPD yang sudah memberikan materi kepada kita semua. Adapun yang masih mengganjal atau belum full mengertinya, yaitu tentang dalam pembuatan keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Ini, Bu, apakah menyangkut tentang KBM dalam proses kegiatan belajar atau menyangkut tentang tingkah laku? Mohon maaf, dalam menyangkut tentang KBM, mau dikasih contohnya, dan kalau menyangkut tentang tingkah lakunya juga ingin diberikan contohnya juga, supaya kita semua guru-guru bisa melaksanakannya di kelas, tidak begitu ngapau pikuk gitu. Jadi ada sedikit gambaran, oh iya ini yang harus dilakukan saya di kelas. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan yang pertama sudah diajukan oleh penanya. Nah, untuk kali ini saya memberikan keleluasaan atau kesempatan
bagi para peserta diskusi ini untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Saya persilakan untuk menjawab. Ada yang mau menjawab. Silakan, saya berikan waktu kepada kita untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, Bu. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mencoba memberikan solusi kepada penanya yang barusan diutarakan ya. Langsung saja pada pembahasannya, mungkin saya akan mencoba tapi nggak tahu benar salahnya, yaitu nanti kita revisi bersama-sama, kita berembuk bersama-sama bagaimana baiknya. Mungkin langsung saja, tidak akan berbasa-basi. Jawabannya yaitu untuk membuat suatu keyakinan ya dalam proses KBM. Setelah yaitu dengan contohnya itu yaitu bahwa anak itu kalau lagi belajar itu tidak boleh ngobrol, terus tidak boleh menyontek kalau lagi mengerjakan suatu soal gitu ya, atau apalagi lagi ujian, lagi asesmen. Terus untuk meningkatkan kepercayaan dirinya juga ya. Ya mungkin itu dari segi KBM. Terus kalau dari segi sikapnya, dari sikapnya itu biasanya kalau sikap itu ya dari tingkah laku ya. Biasanya kalau kita lagi bermain, anak-anak itu suka berkata-kata yang kasar, terus lagi ucapan yang tidak senonoh. Mungkin itu saja yang dari saya. Ada lagi yang mau menambah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari peserta sudah ada yang bertanya, sudah ada yang mau mencoba untuk menjawab pertanyaannya. Nah, karena di sini kita ada pemateri ya, sehingga pertanyaan yang tadi itu Ibu hanya mencoba dari menjawab penanya. Kita berikan kembali kepada pemateri untuk menguatkan materinya, pertanyaannya supaya dijawab lebih luas. Saya kembalikan kepada pemateri. Ya, terima kasih kepada Ibu Tita dan Bu Haji Suningsi yang telah mengajukan pertanyaan, dan Bu Tita sudah menjawab pertanyaan. Memang betul, keyakinan kelas itu apa yang dikatakan Ibu Tita, kita harus memperbaiki sikapnya ya. Dan kita harus garis bawahi yang namanya budaya positif itu dari nilai-nilai. Kalau nilai-nilai itu berarti perilakunya yang berkaitan sikap dan perilakunya yang harus diperbaiki gitu ya. Terus bagaimana katanya membuat keyakinan kelas menyangkut PBM gitu ya Bu ya. Kita tahu di sini keyakinan kelas itu tidak usah yang tidak usah banyak, tidak usah, tapi harus mewakili apa yang kondisi di kelas. Kalau anak suka ribut berarti harus ada keyakinan kelas. Misalkan anaknya suka ribut, misalkan harus ada keyakinan kelas dibuat. Tapi cobalah ibu menggunakan kata-katanya yang positif, jangan menggunakan keyakinan kelas dengan kata-kata yang negatif. Contohnya, misalkan kalau misalkan kita ingin membuat keyakinan kelas supaya anak tidak ribut, jangan keyakinan kelasnya jangan ribut di kelas, misalkan. Tapi alangkah lebih baiknya tidak ada kata ribut. Coba apa keyakinan kelasnya? Tapi pendapat anak ya Bu. Iya. Saya Kami apabila berbuat ribut di kelas, ya sanggup apa gitu. Jadi keyakinan kelasnya harus yang jelas, padat, singkat, tapi mewakili gitu ya. Dan contohnya kalau jangan ribut berarti harus tenang lebih di kelas. Misalkan. Terus upami aya nu sok pasea geuningan remen pasea nate gitu.
Coba rukun di kelas. Harus rukun di kelas. Jangan menggunakan kata bertengkar, jangan bertengkar. Tapi kita gunakan kata yang lebih positif. Harus rukun sesama teman. Kalau misalnya tidak memakai kata harus, jadi lebih ke lebih halus lagi ya. Iya. Jadi seperti ini, Iya, bisa. rukun lebih indah. Nah, bagus. Jadi tidak Jadi ada kata tidak harus ada gitu. paksaan karena Iya, harus kalau itu ada paksaan. harus, Ya, kalau harus itu bagus. kan Iya. sesuatu yang harus Harus dikerjakan dilaksanakan. pokoknya. Tapi Tapi kalau dengan kalau kata-kata seperti itu, iya, rukun lebih indah. iya. Atau tapi upami harios gitu mah, oh ini masih buatan guru. Di kelas supaya aman bisa. Kata mah guru kene. Harus mengutamakan Iya. Harus kita menggunakan kita kan semua. Ada keterwakilan bahwa itu teh memang kesepakatan semua. Dan tiasa wae cuma panginten yang lebih itunya bahwa itu teh hasil kesepakatan bersama. Kata-katanya juga misalkan rukun itu juga bisa ditentukan Bu berapa banyaknya gitu, poin-poinnya. untuk banyaknya Sesuai kebutuhan. Bu disesuaikan kebutuhan karena ibu yang lebih tahu situasi di kelas itu. Kelas itu perlu apa supaya terribut, supaya terparasea misalkan gitu ya. Jadi ibu guru dan bapak guru yang lebih tahu tentang hal yang diperlukan tentang keyakinan kelas gitu. Jadi Bu perjanjiannya harus awal pelajaran, Awal tahun. Harusnya jadi kita awal tahun gitu Di ya. awal tahun bikin gitu. Iya. Tapi Pelaksanaan karena anak-anak. ini dituntut untuk tahun sekarang biarlah kita belajar membuat keyakinan kelas dengan anak-anak yang sekarang, tidak apa-apa nanti di awal tahun kita belajar lagi membuat keyakinan kelas. Gitu. Ya. Ya idealnya nih Mbak. Iya, Idealnya iya. awal Jadi tahun. nanti untuk ke depan keberlanjutannya kita harus membuat keyakinan kelas dengan anak-anak yang baru naik kelas. Itu anak-anak yang baru di kelas kita. Ya Bu ya? Iya. Gimana Bu? Ngerti? Ngerti ngartos? Ngerti. Makasih. Silakan lanjut. Nah, tadi perjanjian. Alhamdulillah pertanyaan Karena waktu. sudah tersampaikan, sudah terjawab juga. Berhubung dengan keefektifan waktu, kita batasi saja. Dan untuk selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan. Ya, silakan. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh pemateri, yaitu kesimpulan dari pemaparan diseminasi mengenai budaya positif ini dari semua penjelasan, tanggapan, dan tanya jawab dari pemateri dan peserta yang ada di sini, Bapak Ibu guru semuanya, dapat saya simpulkan bahwa budaya positif ini dapat menuntun peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas yang berpengaruh pada karakter peserta didik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Adapun implementasinya dari segi 3 restitusi yang telah pemateri implementasikan, yaitu terbentuknya karakter peserta didik yang lebih kuat dan disiplin. Untuk posisi kontrol, kita sebagai pendidik, cara yang tepat dan efektif bukan hanya bentuk hukuman dan pemberi rasa bersalah, tetapi kita harus memposisikan kita sebagai teman, pemantau, dan manajer bagi peserta didik agar terciptanya pembelajaran yang nyaman dan bermakna. Untuk acara selanjutnya, yaitu yang terakhir adalah doa dan tutup. Doa yang akan dibacakan oleh Ibu Sipa. Saya silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menutup dengan doa kegiatan diseminasi mengenai budaya positif hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sukses. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita tundukkan kepala sejenak kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma
Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara dari diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Acara telah berjalan dengan lancar dan sukses. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini mendapatkan maghfirah, mendapatkan barokah bagi kita sebagai pendidik untuk memajukan anak bangsa. Amin. Ya Allah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.